Oke, bagaimana caranya? Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, kita misalkan 2/5 sama dengan. Caranya, kita kalikan pembilang yang di atas dengan angka 2. Sama dengan 2 kali 2, 4. Kita bandingkan 4 dengan 5. Mana besar, atas atau bawah? Besar yang bawah ya. Kalau besar yang bawah dia jadi 0. Contoh nomor 2. Kita ambil misalkan 3/5. Sama dengan. Seperti tadi kita kalikan dengan angka 2. 3 kali 2, 6. Sekarang kita lihat mana besar, atas atau bawah. Besar yang atas ya. Di atas 6, yang di bawah 5. Kalau besar yang di atas dia jadi 1. Jadi aturannya itu kalau besar yang atas dia jadi 1. Kalau besar yang bawah dia jadi 0. Ngerti ya aturannya? Kalau atas dia jadi 1. Kalau atas yang besar ya. Kalau bawah yang besar dia jadi 0. Kemudian bagaimana kalau dia sama? Kalau dia sama tetap jadi 1. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 kita ambil misalkan 2/7 sama dengan. Seperti tadi kita kalikan yang di atas dengan 2. 2 kali 2, 4. 4 dengan 7. Mana besar, atas atau bawah? Besar yang di bawah ya. Kalau besar yang di bawah, lihat aturannya, dia jadi 0. Lanjut ke soal nomor 4. Misalkan 5/6 sama dengan. Kita kalikan 2. 5 kali 2, 10. Mana besar, atas atau bawah? Besar yang di atas ya. Kalau besar yang di atas, dia jadi 1. Ini aturannya. Kalau atas yang besar, dia jadi 1. Lanjut ke soal nomor 5. Nomor 5 kita misalkan 4/9 sama dengan. Kita kalikan dengan 2. Dia jadi 4 kali 2, 8. Mana besar, atas atau bawah? Besar yang di bawah ya. Kalau besar yang di bawah, dia jadi 0. Lanjut soal nomor 6. Misalkan 2/4 sama dengan. Kita kalikan yang di atas dengan 2. 2 kali 2, 4. Mana besar, atas atau bawah? Sama besar ya. Kalau sama besar, jadi 1. Nomor 7. Misalkan 3/4 sama dengan. Kalikan yang di atas dengan 2. 3 kali 2, 6. Mana besar, atas atau bawah? Besar yang atas ya. Kalau besar atas jadi 1. Soal terakhir, soal nomor 8. Misalkan 4/10 sama dengan. Kalikan di atas dengan 2. 4 kali 2, 8. Mana besar, atas atau bawah? Besar yang bawah ya. Kalau besar yang bawah jadi 0. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama. Misalkan 3/4 sama dengan. Nah, kita pisahkan dulu. Dia jadinya 1 ditambah 3/4 sama dengan 1 ditambah. Nah, yang ini yang kita bulatkan. 3/4. Caranya, pembilang yang di atas kita kalikan 2. Sama dengan 3 kali 2, 6. Nah, mana besar, yang atas atau yang bawah? Yang atas itu yang hasil kali 2. Pembilangnya kita kali 2, yang bawah adalah penyebutnya. Mana besar? Kalau besar yang di atas, maka kita bulatkan jadi 1. Kalau besar yang di bawah, maka kita bulatkan jadi 0. Oke? Atas, bawah. Kalau atas jadi 1. Kalau bawah yang besar jadi 0. Oke. Ya jadinya ini kalau kita bulatkan jadi 1 tambah 1 jadi 2. Oke, kita lanjut soal nomor 2. 2, 1/9 sama dengan 2 ditambah 1/9. Seperti tadi kita kalikan yang di atas dengan 2. 1 kali 2, 2. Kita cek mana besar, atas dengan bawah. Ini besar yang di bawah ya. Kalau besar yang di bawah, dia jadi 0. Berarti ini 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ingat,
Kalau atas yang besar, dia jadi 1. Kalau bawah, sama dengan 0. Oke? Patokan kita di sini, mana yang besar? Kalau atas besar 1, kalau bawah besar jadi 0. Kalau sama besar, ingat ya, kalau sama besar tetap jadi 1. Lanjut, soal nomor 3. Misalkan, 3, 10/11 sama dengan 3 ditambah 10/11 sama dengan. Seperti tadi, kalikan pembilangnya dengan angka 2. 10 kali 2, 20. Mana besar atas atau bawah? Besar yang di atas ya. Kalau besar atas, kita jadikan angka 1. Berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. Lanjut, soal nomor 4. Soal nomor 4. 4, 8/10 sama dengan 4 ditambah 8/10 sama dengan. Kalikan 2 pembilangnya. 10 kali 2, 16. Mana besar atas atau bawah? Besar yang atas ya. Kalau besar yang atas jadi 1. Berarti 4 ditambah 1. Sama dengan 5. Gampang bukan? Ini sangat gampang. Oke, kita ambil soal terakhir. Soal nomor 5. Soal nomor 5 misalkan. 5, 1/15 sama dengan 5 ditambah 1/15 sama dengan 5 ditambah. Ini kalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Mana besar atas atau bawah? Besar yang bawah ya. Kalau besar yang bawah jadi 0. Berarti 5 tambah 0, 5. Cara membulatkan bilangan desimal ke bilangan cacah terdekat. Oke, kita tuliskan soalnya. Yang pertama, 1,3 sama dengan. Yang nomor 2, 3,8 sama dengan. Yang ketiga, 4,25 sama dengan. Yang nomor 4, 97,57 sama dengan. Kita membulatkan ke satuan terdekat. Nah, kita tentukan satuannya dulu. Yang pertama satuannya 1. Yang kedua satuannya 3. Yang ketiga satuannya 4. Yang nomor 4 satuannya 7. Nah, untuk membulatkan suatu bilangan, maka kita harus perhatikan angka sebelumnya. Kalau kita akan membulatkan ke satuan terdekat, maka perhatikan angka sebelum satuan. Ini angka sebelum satuannya 3, ini 8, ini 2, ini 5. Oke. Kemudian, kita mesti ingat angka patokannya itu adalah 5. Kalau dia sama dengan 5 atau lebih besar dari 5, maka dia pindah ke depan menjadi 1. Tapi kalau dia kecil dari 5, maka dia pindah ke depan menjadi 0. Oke? Nah, coba perhatikan ke contoh yang pertama. Kita akan membulatkan ke bilangan cacah terdekat atau membulatkannya ke satuan. Maka kita perhatikan angka sebelum satuannya. Angka sebelum satuan yaitu 3. 3 kecil dari 5. Kecil dari 5. Perhatikan, dia pindah ke depan menjadi 0. Maka di sini 1 ditambah dengan 0. Karena dia jadi 0 ya. Atau 0 ditambah dengan 1. Dia jadinya 1. Oke. Coba perhatikan nomor 2. Angka sebelum satuan yaitu 8. 8 ini besar dari 5. Kalau besar dari 5, perhatikan ke atas, dia menjadi 1. Maka ke depan menjadi 1
Berarti 1 ditambah 3 dia jadi 4. Oke? Kemudian yang nomor 3. Nomor 3, satuannya 4. Kemudian angka sebelum satuannya 2. 2 kecil dari 5. Nah, kalau kecil dari 5, perhatikan. Dia pindah ke depan jadi 0. Maka ke sini jadi 0. Maka 0 ditambah 4, 4. Oke? Lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4, angka sebelum satuan yaitu 5, maka dia pindah ke depan. Ingat, 5 atau besar dari 5, maka dia pindah ke depan jadi 1. Berarti di sini 1. Maka 1 ditambah 97 sama dengan 98. Oke, kita langsung ke contoh soal untuk menaksir hasil penjumlahan pecahan, khusus untuk pecahan campuran dan pecahan biasa. Langsung ke soal pertama. Soal pertama kita ambil misalkan 2, 3/7 ditambah 5/6 sama dengan. Nah, kita diminta untuk menaksir berapakah hasil penjumlahan ini. Caranya, kita harus membulatkan pecahan ini. Kedua pecahan ini harus kita bulatkan. Nah, caranya 2, 3/7 ini kita bulatkan menjadi, nah sebelumnya sudah ada cara membulatkan. Yang belum paham boleh cek videonya melalui link yang sudah kita taruh di deskripsi. Caranya begini, 3 kita kalikan dengan 2, kita peroleh 3 kali 2, 6. Besar di atas atau di bawah? Besar yang di bawah ya. Kalau besar yang di bawah menandakan pecahan ini 3/7 ini kecil dari setengah atau kecil dari 1/2, maka dia pindah ke depan jadi 0. Maka 0 ditambah 2, 2. Jadi dia dibulatkan jadi 2. Karena, tulis saja sini. Karena 3/7 kecil dari setengah. Oke. Kemudian, yang ini lagi 5/6. 5/6 kita bulatkan menjadi, kita cek 5/6 ini besar atau kecil dari setengah. Ini 5 kita kalikan dengan 2. 5 kali 2, 10. 10 besar atau kecil dari 6? Besar dari 6 ya. Kalau besar dari 6 menandakan dia besar dari 1/2. Jadi kalau 1/2 kita bulatkan jadi 1. Maka ini 5/6 dibulatkan menjadi 1 karena, tulis saja, karena 5/6 besar dari 1/2. Kemudian kita tulis di sini taksiran. Taksiran sama dengan, kita tambahkan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi, kita tuliskan di bawah, jadi 2, 3/7 ditambah 5/6 kira-kira, kita tulis saja, kira-kira 3. Bisa ya? Oke, kalau masih ragu kita lanjut ke contoh nomor 2. Di sini saja. Contoh nomor 2, misalkan 3, 4/5 ditambah 1/6. Nah, seperti tadi ya, kita kasih garis saja. Caranya kita bulatkan kedua pecahan ini. Kita ambil yang 3, 4/5 dulu. 3, 4/5. Kita bulatkan menjadi, kita cek yang 4/5. 4 dikali 2. 4 dikali 2, 8. Mana besar 8 dengan 5? Besar yang di atas ya.
Kalau besar yang di atas, maka menandakan 4/5 ini besar dari 1/2. Kalau besar dari 1/2, maka dibulatkan jadi 1. Sekarang kita tambahkan 1 tambah 3, 4. Nah, di sini karena 4/5 besar dari 1/2. Oke, kemudian yang 1/6. 1/6 dibulatkan menjadi, kita cek, 1 kali 2 sama dengan 2. Mana besar 2 dengan 6? Besar 6 ya. Kalau besar yang di bawah, ini menandakan kalau pecahan ini kecil dari 1/2, maka dia dibulatkan jadi 0. Oke, di sini menjadi 0. Karena 1/6 kecil dari 1/2. Kalau ada angka di depannya 1, berarti 0 tambah 1. Kalau di depannya ada 5, berarti 0 tambah 5. Oke? Sekarang karena tidak ada angka di depannya, maka kita tuliskan langsung jadi 0. Oke? Di bawah kita tulis taksiran. Taksiran sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi, tuliskan, jadi 3/4/5 ditambah 1/6 kira-kira 4. Kita langsung ke contoh soal. Yang pertama, kita ambil misalkan 8,43 ditambah 1,76 sama dengan. Nah, caranya 8,43 kita bulatkan. Oke. Cara membulatkan bilangan desimal. Yang belum paham, kami taruh link videonya di deskripsi. Silakan tonton videonya terlebih dahulu agar mudah dalam menyelesaikan soal menaksir hasil penjumlahan bilangan desimal. Oke, langsung kita bulatkan yang 8,43. Cara membulatkannya, kita perhatikan angka sebelah kanan satuan. Yang ini, angka 4. Angka sebelah kanan satuan atau angka sesudah koma. Oke, jika dia 5 atau lebih dari 5, maka dia dibulatkan jadi 1. Tapi kalau kecil dari 5, maka dia dibulatkan jadi 0. Yang 4 ini kecil dari 5, maka dibulatkan ke depan jadi 0. 0 ditambah 8, 8. Tulis di sini 8. Karena, kita tuliskan saja, karena 0,43 kecil dari 0,5 atau kecil dari setengah. Selanjutnya, 1,76. 1,76 dibulatkan menjadi, lihat ini angka sebelah kanan koma atau yang per 10. Angka sebelah kanan koma yang angka sebelah kanan koma atau sebelah kanan satuan ini ya. Angka 7. 7 besar dari 5. Maka dia dibulatkan ke depan jadi 1. 1 tambah 1 kita peroleh 2. Ini karena 0,76 besar dari 0,5. Oke, kemudian taksiran. Taksiran yaitu 8 ditambah 2 sama dengan 10. Di sini kita tuliskan, jadi 8,43 ditambah 1,76 kira-kira
10. Oke, bisa ya? Agar lebih paham, kita coba contoh nomor 2. Contoh nomor 2, kita ambil 7,56 ditambah 5,47 sama dengan. Seperti tadi, kita bulatkan kedua bilangan desimal ini. 7,56 dibulatkan menjadi, lihat nih angka sebelah kanan koma atau sebelah kanan satuan, itu 5. Dia kalau 5 atau besar dari 5, dia dibulatkan jadi 1. Ini jadi 1, tambahkan ke depan, 1 tambah 7, 8. Karena, tuliskan, karena 0,56 lebih besar dari 0,5. Selanjutnya yang 5,47. 5,47 dibulatkan menjadi, perhatikan angka sebelah kanan koma ini, 4. 4 kecil dari 5, maka dia dibulatkan jadi 0. Pindah ke depan jadi 0. 0 tambah 5 tetap 5. Sini karena 0,47 kecil dari 0,5. Jadi, samping aja kita sambung. Taksiran. Taksirannya 8 ditambah 5 sama dengan 13. Kemudian, jadi 7,56 ditambah 5,47 kira-kira 13.